momentum atau titik awal kebangkitan ekonomi, ya selain dari ekonomi juga kebangkitan tentang dunia musik dan juga sesuatu yang memang sekarang lagi hangatnya tentang angkringan yang ada di kabupaten khususnya. Ya, jadi ini merupakan momentum kembali dunia musik kembali berkiprah, kembali sudah bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Namun dengan catatan kami dari Satgas Covid 3 mengingatkan kepada panitia untuk tetap mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Syukur juga bahwasanya per 2 hari yang lalu kita di Bali, Jawa Bali umumnya dan Bali khususnya sudah berada pada titik level 1. Jadi sangat banyak kelonggaran-kelonggaran yang diberikan kepada kita dengan titik level 1 yang diberikan oleh pusat. Sudah tentu dengan pertimbangan yang cukup matang bahwasanya kita bisa melaksanakan kegiatan yang lainnya yang seperti kehidupan normal biasanya. Angkringan festival kali ini kita bekerja sama dengan beberapa rekan-rekan yang berkiprah di angkringan, kemudian beberapa teman-teman yang mensupport kegiatan ini, termasuk juga kami dari Pemkab Buleleng. Ada 3 dinas yang ada di sini. Acara angkringan festival berlangsung selama 3 hari, dari tanggal 10 sampai 11-12, Jumat, Sabtu, Minggu. Di mana angkringan festival ini bagian dari pemulihan ekonomi yang ada di Buleleng. Kebetulan saya sendiri bagian dari kuliner dan memang passion kami ini adalah basicnya di event. Jadi sebelum pandemi ini memang kegiatan kami sering buat event. Setelah endemi ini banyak teman-teman angkringan khususnya di Buleleng menginginkan menjadi suatu komunitas untuk spirit kebersamaan untuk menonjolkan suatu event yang bertajuk musik kuliner. Jadi teman-teman kuliner yang ada di Buleleng semangatnya dan antusiasnya sangat luar biasa. Dari acara 3 hari ini ada 3 gestar. Line up gestar yang pertama ada Lolot, yang kedua ada Raja Wali Karjanji, yang ketiga ada Joni Agung Double T. Jadi sisa kegiatan ini dari pagi sampai acara sampai selesai. Jadi di hari pertama kita ada kegiatan di pagi, ada zumba, ada aerobik, dan ada teman-teman komunitas yang kebetulan sedang naik-naiknya. Ada yang dulu pernah ada dan lama menghilang, yaitu ada komunitas Tamiya. Jadi di Singaraja itu ada Tamiya yang namanya Singaraja Mini 4WD yang akan dikompetisi namanya Panres BMX Class. Jadi teman-teman Tamiya itu berlangsung selama 3 hari. Jadi Tamiya yang ada, komunitas Tamiya yang Singaraja, jadi tuan rumah yang di Singaraja. Kompetisi Jazz Panres BMX Class ini datang seluruh Bali. Bersama dari saya kebetulan yang sering di komunitas musik, pelor sendiri yang lebih sering di angkringan, juga event, juga teman-teman dari Tamiya. Jadi ini sebuah langkah awal dengan spirit kolaborasi. Saya pikir garisnya adalah kolaborasi. Jadi kami dari musisi, dari angkringan dan juga dari pemerintah berkolaborasi mengadakan event ini, dan tentu saja tujuannya adalah untuk menstabilkan lagi perekonomian di komunitas kita dan tentunya di Buleleng. Dan tentu saja harapan kedepannya event ini bisa menjadi kalender of event di Buleleng nanti, Pak. Jadi harapan kedepannya di tahun-tahun mendatang kita bisa diadakan lagi, dan tentunya dengan spiritualitasnya juga bisa ditingkatkan.
Yang pikir sedikit saja, silakan. Pertama kali dilakukan untuk di Buleleng, di Kota Singaraja. Nah, jadi dalam kita selama ini berusaha memerangi percepatan daripada penuntasan kesehatan masyarakat. Jadi kita telah sampai saat ini berhasil memerangi COVID-19 sampai pada pengumuman oleh Mendagri kita masuk ke fase 1. Nah, tentu merupakan suatu hal yang sangat menggerakkan bagi kita. Setelah tangani pandemi, itu kita juga harus berkembang untuk peningkatan perekonomian masyarakat, tingkatkan perekonomian. Nah, Bapak Melor dan Ibu Kurniawan ini merupakan anak-anak muda keren Buleleng, salah satu dari sekian banyak anak keren Buleleng yang menginisiasi gagas pelaksanaan kegiatan dengan festival ini dengan tujuan pemulihan perekonomian daripada masyarakat kita di Buleleng. Nah, tentu ini merupakan sebuah langkah maju sebagai perkembangan daripada kemajuan subsektor ekonomi kreatif dari 17 subsektor yang ada. Jadi sektor kuliner yang dimana kita ini sering angkring, jadi dengan nama angkringan yang berkembang begitu pesat, dan kemudian sektor musik sebagai sebuah bagian kolaborasi antara angkringan dengan musik yang tentu kita sudah lihat perkembangannya begitu pesat di Buleleng, di mana dari ujung timur sampai ujung barat sektor kuliner dan subsektor musik terus berkolaborasi, karena di tempat angkringan, di tempat makan itu selalu ada subsektor musik sebagai daya tarik daripada kuliner. Nah, oleh karena itu tentu ini terus bersinergi bersama. Apalagi tadi disampaikan tambah dengan kegiatan permainan berupa Tamiya 4WD yang diselenggarakan 3 hari ke Bali. Tentu ini akan menarik orang-orang luar Buleleng yang bisa berkunjung ke Buleleng, dan tentu ini akan ada spend money yang lebih tinggi di Buleleng, tentunya juga akan menginap di Buleleng, dan ini akan mendongkrak dorong pertumbuhan perekonomian masyarakat Buleleng. Dan kami di Dinas Pariwisata tahun ini sedang menginventarisir pelaksanaan event yang mana di awal tahun 2023 nanti kita akan launching event di Kabupaten Buleleng selama setahun, dan tentu dari langkah maju sekarang ini akan menjadi sebuah momentum, apalagi di bulan ini sebagai bulan Karno, bulan semangat kita untuk meraih kesuksesan dan meraih prestasi guna mewujudkan masyarakat Buleleng yang maju dan mandiri. Saya kira demikian. Terima kasih juga teman-teman media sudah hadir. Jadi kami selaku SKPD pemerintah Kabupaten Buleleng dalam festival angkringan ini tentu akan berkolaborasi terus bersinergi, bukan saja dengan unsur pemerintah tapi juga dengan pelaku ekonomi, khususnya dalam hal ini angkringan, jadi yang dimontori oleh Pak Dirjen. Jadi satu sisi ada sisi pemerintah, satu sisi ada pelaku ekonomi. Starting point-nya adalah bahwa hari ini kita mulai dengan percepatan pemulihan ekonomi, tandai dengan diadakannya festival angkringan. Tentu ini suatu momen yang sangat baik, dan ini juga harus tetap nanti dikembangkan lebih lanjut. Mungkin ini bisa berkelanjutan ya di tiap tahun. Mungkin ini bisa diadakan tiap tahun, tentu dengan kondisi situasi dan tema yang berbeda tiap tahun. Tetapi ini adalah starting point untuk percepatan pemulihan ekonomi. Selanjutnya di samping ekonomi tentu juga tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kades Kominfo, Pak Kades Pariwisata juga untuk musik. Jadi ada kolaborasi antara PKN angkringan dengan musik. Kami selaku Dinas Kebudayaan tentu akan terus berkolaborasi, bersinergi bukan saja dengan Dinas Pariwisata, dengan Dinas Kominfo, tetapi ada juga dengan dinas-dinas yang lain yang turut berpartisipasi dalam festival angkringan ini. Bagian umum Setda juga ada, kemudian Dinas Perhubungan juga ada, kemudian Satpol PP juga ada. Jadi kami terus akan berkolaborasi untuk mendukung festival angkringan ini dan momen-momen yang lain tentunya, dengan harapan pemulihan ekonomi
cepat, semakin baik, semakin cepat bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Keduren dan masyarakat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita dibatasi karena kita memulai, dan event pertama ini mengawali di gedung Senian di Manis Singaraja dengan kapasitas yang terbatas. Jadi tenan itu hanya ada 10 tenan. Dan kebetulan banyak teman-teman angkringan yang ada di Buleleng ini ikut gabung, tapi istilahnya siapa cepat dia dapat jadinya. Mungkin di tahun depan kita buat di lapangan, kita bisa melibatkan angkringan yang ada di Buleleng dari barat, timur sampai selatan. Itu visi-misi kami ke depan, karena masih banyak teman-teman saya nggak bisa ikut apa daya karena kapasitas tidak memungkinkan. Jadi kita dibatasi hanya 10 tenan. Dan untuk masalah yang tadi bilang, kita tuh tidak membatasi antara ada tema gitu. Yang jelas passion angkringan yang ada di Buleleng ini masing-masing punya brand-brand tersendiri. Contohnya ada kopi, ada model Arabica, juga ada model yang kekinian tuh ada arak pun dengan dikemas dengan style tersendiri. Dan jenis makanan pun berbeda-beda. Ada makanannya berupa dengan khasnya sendiri. Mungkin teman-teman dari media dan teman-teman yang sudah tahu makanan mungkin sama, cuma rasa dan isian dari makanan itu beda. Jadi dari 10 tenan tuh masing-masing punya ciri khas tersendiri. Itu cuma itu aja. Dari teman-teman yang ada di bagian Buleleng Barat, Pulau Gajian itu memang udah dari dulu ada. Mungkin ada teman yang ikut sekarang ini yang membumingkan. Jadi istilahnya kayak mereproduksi makanan yang lama tuh. Dan ini kan makanan tradisional yang ada di bagian Lok Pakse dan bagian Loga tuh. Memang dari dulu ada yang namanya Pulau Gajian, tapi teman yang ikut sekarang di angkringan festival tuh, dia ada yang membumingkan. Jadi dia ada yang mengkonsumsi brand Pulau Gajian. Ya, jadi unik lah jadinya. Dari 10 tenan itu unik, sangat unik dari satu tenan yang lain. Nah, mie pelor yang baru sedang muncul yang punya Dewa tuh. Jadi mie pelor kan mie pelor kan dari apa istilahnya, dari daun peloran itu. Ini kan ada uniknya juga. Terus kebetulan nih Pak Gubernur juga mensupport acara angkringan festival, dan ada penyajian arak yang dicampur kopi, tapi dengan kopi istilahnya kemasan saya nggak mengerti. Yang jelas kemasan dari kopi shop itu, tapi ada araknya. Ya seperti itu. Ya banyak semuanya. Makanya dulu tapi dengan kopi dia. Dengan konser dengan acara. Ya mengingat saya mengerti juga dari Pemkab Buleleng dengan minimnya dana, tapi dengan spirit dari pariwisata, kebudayaan dan Kominfo, semangat saya tuh menggebu-gebu awalnya ide angkringan festival ini dengan mengajak 10 tenan. Kita dikenakan saya mengenakan nilai dengan biaya foto nilai 1 juta. Jadi dengan 10 tenan tuh ada 10 juta. Nah, itu awalnya 10 juta tuh kita dari Melor Bali mengemas gimana caranya meminim budget dengan modal 10 juta itu. Nah, setelah dapat nilai 10 juta, angkringan festival itu berjalan. Terus berjalan dengan waktu,
Dari mana kita dapat dana? Nah, dengan acara angkringan festival ini, khususnya dari jam 6 sore, kita ada tiket dengan nominal tiketnya 15.000. Kita ada donation event. Kenapa namanya donation event, nggak HTM, nggak tiket box? Donation event itu kemudian dari, biar nggak salah paham, donasi, kalau pikir dalam donasi kita bersosial, bukan. Makanya ada donation event. Jadi hasil tiket yang masuk pure untuk membiayai produksi untuk event angkringan festival. Itu yang pertama. Ada 3 line up yang guest star. Jadi line up guest star dan menggandeng teman-teman musisi yang ada di Buleleng. Contohnya ada Akhil Buleleng, ada 01, Igret, terus The Error Project, Sold Out, Rock and Roll, udah beleng-beleng. Terus ada komunitas Semeton Hip Hop, jadi ada kolaborasi antara hip hop, beatbox, apa istilahnya, udah banyak lagi. Jadi di Buleleng banyak potensi-potensi musik yang genre berbeda. Jadi bukan kami yang menonjolkan istilahnya bintang tamu saja, tapi kita perlu line up yang bisa daya tarik untuk datang gitu. Jadi makanya kenapa namanya musik kuliner? Kita berkolaborasi, tema ini atas kolaborasi antara musik dan kuliner. Jadi angkringan ini memang identik apa istilahnya, nongkrong tuh di apanya ada iringan musik gitu. Jadi dengan adanya angkringan festival, kita seluruh angkringan yang ada di Buleleng kita jadikan satu, namanya angkringan festival. Jadi kita istilahnya membuat skala besar. Biasanya kan kita mandiri kan, contoh ada angkringan A, angkringan B. Setiap angkringan itu pasti ada musiknya gitu. Mungkin itu yang saya jelaskan, Pak. Jadi saya tambahin, mohon izin ditambahin. Jadi begini, dalam konsep sebuah upaya untuk meningkatkan hasil penjualan dari sebuah angkringan, nah itu ada metode yang namanya bagaimana pertama mendatangkan orang sebanyak-banyaknya ke sebuah angkringan. Yang kedua, setelah datang sebanyak-banyaknya, bagaimana dia lama di sana dan menambah orderan setiap saat. Jadi spending money-nya ini sama dengan konsep tourism. Setelah datang, banyak yang datang, bagaimana dia bisa lama di sana, lama tinggal. Kemudian setelah lama tinggal, bagaimana dia membelanjakan uang sebanyak-banyak. Nah, oleh karena itu kolaborasi antara angkringan dengan musik ini dijadikan sebuah hal untuk bisa menarik sebanyak-banyak orang datang, kemudian lama tinggal di sana, menambah orderannya. Nah, misalnya dengan kalau tanpa ada musik dia 15 menit sudah kembali, tapi dengan ada musik barangkali 2 jam, dan dalam waktu 2 jam akan banyak uang yang akan mereka belanjakan sehingga menambah omset daripada hasil penjualan. Nah, kolaborasi yang seperti inilah yang diharapkan itu bisa bersinergi dengan baik. Tadi tentang bagaimana dengan musisi lokal kita bisa tampilkan, tadi sampaikan ada genre-genre yang berbeda dan itu akan kita terus tumbuh kembangkan, tapi tidak bisa kita pungkiri dalam strategi bahwa dengan adanya bintang tamu itu akan menarik lebih banyak lagi orang yang datang, dan tentu ini akan menjadi kolaborasi yang baik di mana ada saling mempelajari antara musisi lokal dengan musisi bintang tamu. Harapannya musisi lokal ini nantinya akan naik tingkat menjadi bintang tamu skala Bali maupun nasional.